Jadi kalau pegang uang itu rasanya gatel. Nggak bisa pegang uang. Apalagi kalau sudah masuk mall, ya. Sekarang nggak perlu masuk mall lagi. Semuanya bisa dibeli hanya dengan gadget, hanya dengan sentuh-sentuh di handphone. Dan oleh karena itu, ini menjadi penting untuk mengendalikan diri dalam memegang uang, agar uang menjadi lebih bermanfaat dan lebih berkah. Kita tahu mana yang harus dibeli, mana yang tidak. Mana yang harus dibeli sekarang, dan mana yang dibeli nanti. Ya, so kali ini saya akan sharing sesuatu yang ringan tapi sangat penting. Sangat penting. Karena banyak orang tidak bisa melakukannya. Nah, sahabat-sahabat, setidaknya ada tiga pertimbangan yang sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menahan diri dari pemborosan penggunaan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, kita berjumpa lagi dengan channel Move On bersama Jumala Multazam. Saya sekarang sedang perjalanan ke Purwokerto dari Semarang. Mohon maaf saya tidak melihat kamera karena saya dengan fokus melihat jalan. Posisi saya sekarang ini ada di jalan tol ruas Kali Kangkung Kalibungu. Jadi masih di wilayah mana ya, Semarang Kendal. Sahabat sekalian, channel Move On saya sudah lama saya nggak sentuh ya, dan saya ingin ramaikan lagi agar channel ini bermanfaat bagi banyak orang, dan saya akan isi dengan topik-topik ringan tapi yang berkaitan dengan kehidupan. Yang ringan-ringan aja, mungkin ada yang berat 1-2, tetapi yang kebanyakannya saya akan isi dengan yang ringan-ringan. Dan kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana cara untuk menahan diri tidak boros di dalam pembelian. Jadi kalau pegang uang itu rasanya gatel. Nggak bisa pegang uang. Apalagi kalau sudah masuk mall, ya. Sekarang nggak perlu masuk mall lagi. Karena semuanya bisa dikerjakan pakai gadget, ya. Semuanya bisa dibeli hanya dengan gadget, hanya dengan sentuh-sentuh di handphone. Dan oleh karena itu, ini menjadi penting untuk mengendalikan diri dalam memegang uang, agar uang menjadi lebih bermanfaat dan lebih berkah. Kita tahu mana yang harus dibeli, mana yang tidak. Mana yang harus dibeli sekarang, dan mana yang dibeli nanti. Ya, so kali ini saya akan sharing sesuatu yang ringan tapi sangat penting. Sangat penting. Karena banyak orang tidak bisa melakukannya. Nah, sahabat-sahabat, setidaknya ada tiga pertimbangan yang sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menahan diri dari pemborosan penggunaan uang, ya. Yang pertama adalah ketika kita mau beli segala sesuatu, pertimbangkan apakah ini penting apa tidak. Begitu. Nah,
Penting apa tidak? Atau ini hanya memuaskan, hanya untuk memuaskan kesenangan saja, hanya untuk memuaskan nafsu belaka, ya? Atau hanya kemakan iklan, ya? Iklan itu banyak, mohon maaf ya, iklan itu banyak yang sekarang itu iklan, terlalu banyaknya persaingan, iklan itu banyak yang menyentuh emosi. Bagaimana kita bisa dibuat proud? Ini memancing rasa keinginan kita untuk beli, ingin, ya, catat, bukan butuh, bukan penting, tapi ingin. Dan saudara, kalau ini sudah menjadi kebiasaan, ini kalau penyakitnya malah kalau nggak beli itu gatel, apalagi kalau ada uang. Ada uang terus nggak beli itu gatel. Nah, pengecekan yang pertama adalah apakah ini penting, harus dibeli, atau ternyata ini hanya ingin memuaskan diri saja. Ini butuh, kebutuhan, atau keinginan? Itu pertimbangan pertama. Kebutuhan itu artinya ya kalau tidak ada itu tidak bisa jalan. Ya, apakah ini kebutuhan primer, apa kebutuhan sekunder, apa tersier, tapi ini butuh apa ingin. Cirinya adalah kalau ingin itu tidak dilaksanakan, hati kita gundah gulana. Tapi hidup kita tidak berhenti karenanya. Nah, begitu loh. Itu buktinya butuh. Kebutuhan itu ya ada butuh hidup, ada butuh aman, ada butuh fisikal, makan, ya, dan kebutuhan profesional itu butuh. Atau kebutuhan sosial nggak apa-apa, itu masih tergolong butuh. Sekali lagi ya, kebutuhan itu adalah kebutuhan hidup, kebutuhan fisik dan keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan profesional. Itu kebutuhan. Pertimbangan kedua adalah pertimbangan apakah ini mendesak apa bukan. Kalau pertimbangan pertama tadi penting apa bukan, pertimbangan kedua mendesak apa bukan. Ciri-ciri barang mendesak adalah kalau tidak dibeli sekarang maka musnah kesempatan itu, atau kesempatan kita akan menjadi hilang karena waktunya sekarang, tidak bisa nanti-nanti. Atau kita tidak beli sekarang maka akan ada kerugian. Kalau tidak dibeli sekarang maka akan ada kerugian. Atau kalau tidak dibeli sekarang maka kesempatannya jadi hilang karena adanya sekarang, gitu ya. Kesempatannya jadi hilang. Atau kalau nggak dibeli sekarang akan menanggung kerugian. Itu namanya mendesak. Beda ya, penting dengan mendesak. Kalau penting itu kalau tidak dibeli maka akan ada urusan yang berhenti. Tadi ingat yang dipenting adalah urusan perut, fisik ya. Pakaian, fisik, pakaian itu urusan yang pertama. Urusan yang kedua keamanan, fisik juga masih keamanan. Yang ketiga adalah urusan sosial, dan yang keempat adalah urusan profesional. Itu menyangkut kebutuhan atau penting, menyangkut penting. Nah, sekarang menyangkut mendesak. Mendesak itu kalau nggak diambil sekarang, nggak dibeli sekarang, maka kesempatannya hilang. Atau kalau tidak dibeli sekarang maka akan menanggung kerugian. Nah, itu namanya adalah mendesak. Mendesak enggak, masih bisa dibeli besok apa tidak.
Atau masih bisa dibeli bulan depan apa tidak? Kalau masih bisa ditunda, tunda. Karena menunda itu adalah penghematan. Nah, menunda loh saudara. Oke, saya tetap akan beli, tetapi saya belinya yang kita tangannya sudah mau mengeluarkan uang, tahan lagi. Bukan sekarang belinya, tapi bulan depan. Nunda bulan depan itu sudah penghematan. Ingat ya, nunda adalah penghematan. Ini bagaimana kita menahan agar uang itu tidak boros ya. Jadi yang pertama penting pertimbangannya tadi terkait dengan kebutuhan. Yang kedua adalah mendesak. Kalau tidak mendesak, tunda, karena penundaan adalah penghematan atau menghindari pemborosan. Hanya nunda loh. Beli, tapi ditunda. Kalau bisa ditunda setahun, tunda setahun. Nggak bisa tunda 6 bulan. Nggak bisa tunda 6 bulan, tunda 3 bulan. Nggak bisa tinggal 3 bulan, tunda sebulan. Menunda sebulan aja sudah penghematan. Bukan nggak jadi beli loh, menunda itu sudah penghematan. Pertimbangan yang ketiga, pertimbangan yang ketiga adalah akan dipakai berulang atau tidak. Kalau hanya dipakai sekali, lah ngapa harus beli? Nyewa, hanya dipakai sekali. Nyewa saja, misalnya wisuda harus pakai jas. Nah untuk apa harus beli? Nyewa jas. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Mungkin nggak ada orang tahu. Kita hanya untuk dasian wisuda ini untuk mahasiswa ya. Manten, kalau manten lupa, kalau nyewa kan nanti bekas. Lah kalau bekasnya masih seperti baru, nyewanya bukan kepada nyewanya kepada rias pengantin. Atau beli tetapi kemudian dijual lagi kepada periasnya. Beli tapi dijual lagi ke periasnya. Jadi saya hanya pakai sekali, Bu perias, Ibu beli ya. Jadi nanti saya membayarnya hanya sekian persen saja. Apakah 50% gitu ya. Bu periasnya juga seneng karena dia dapat barang atau seragam kita. Dan kita hanya bayar separuh. Why not? Itu adalah penghematan atau menghindari pemborosan. Ya, kalau hanya dipakai sekali, kenapa harus beli? Gitu ya. Maka pertimbangan yang ketiga adalah berapa kali akan dipakai. Itu ya, berapa kali akan dipakai. Kalau hanya dipakai sekali 2 kali, nyewa. Atau kalau ada yang dipinjemi, pinjem. Ya kalau gengsi pinjem ya nyewa lah. Apalagi sekarang zaman milenial gini, anak saya, menantu saya, anak saya itu barang-barangnya banyak yang nyewa. Dan mereka kok nggak malu ya, padahal mereka ya alhamdulillah wa syukurillah ya cukup berada lah, enggak sulit hidupnya. Tapi mereka itu kayaknya jadi budaya sekarang nyewa itu. Dan persewaan sekarang banyak. Sampai barang-barang rumah tangga itu banyak yang nyewa. Dan nyantai aja mereka. Nggak merasa malu juga. Nyewa ini mah gitu. Anak saya itu. Barangnya juga bagus-bagus. Jauh lebih murah karena nggak perlu invest. Kalau invest itu nanti bekasnya terus terbuang, dijual bekas juga, harganya jatuh. Jadi kalau bisa nyewa. Apalagi kalau ini investasi bisnis, malah jauh lebih penting dipertimbangkan. Jangan beli, karena beli itu Anda ada invest, ya. Ada investment, nanti ada angka yang namanya return to investment. Dan angka itu menjadi besar, returnnya menjadi besar kalau Anda nyewa, karena nggak perlu invest.
selama hitung-hitungan BEP-nya ini malah masuk ke bicara bisnis, nggak apa-apa, wong ini pertimbangan supaya nggak boros. Itu bisa personal atau keluarga, bisa juga bisnis. Pemborosan itu bukan hanya soal keluarga, tetapi juga bisnis itu kalau boros menjadi kecil keuntungannya. Nah, salah satu dari pertimbangan untuk pembelian bisnis adalah pembelian investasi. Loh, kalau bisa nyewa kenapa harus beli? Sehingga kita investasi bisnis kita jadi kecil atau modal kita jadi kecil. Kalau untuk rumah tangga, ya kita nggak buang-buang uang gitu. Mobil sekarang nggak usah banyak-banyak, mungkin cukup 1 atau 2, lainnya nge-Grab. Itu pun mobil 1 atau 2 itu hanya status. Sebetulnya semuanya bisa pakai Grab sebetulnya. Bisa pakai, sorry ya nyebut merek, bisa pakai apa namanya, Gokar. Ya, bisa pakai aplikasi lah, bisa pakai online. Gak usah beli mobil. Ya kalau beli status ini kan kembali lagi bukan soal kebutuhan, ya, tetapi soal memuaskan hati saja, memuaskan nafsu. Pak, tapi itu kan kebutuhan sosial, Pak, status itu. Ya wes, itu dimasukkan kebutuhan. Ya sudah, dipenuhi aja kebutuhannya. 1 atau 2 mobil bagi orang-orang kaya nih. Karena saya banyak melihat orang kaya itu mobilnya 4, 5, nganggur padahal di rumah. Jadi sekali lagi, itulah pertimbangan untuk membuat kita tidak boros, sahabat-sahabat. Ya, ada 3, yaitu penting atau tidak. Dan yang kedua adalah mendesak atau tidak. Dan yang ketiga adalah apakah ini akan dipakai terus atau hanya dipakai sekali. Jadi sahabat-sahabat, untuk menghindari pemborosan atau membuat kita lebih hemat adalah buat prioritas. Prioritas 1 adalah penting dan mendesak, beli sekarang. Penting dan tidak mendesak, tunda. Tidak penting, mendesak, pertimbangkan, biasanya untuk hiburan. Tidak penting, tidak mendesak, tidak usah dibeli. Hanya pemborosan saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tips berikutnya dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.